kita coba lihat untuk yang studi kasus. Nah, kalau studi kasus ini ada dua format juga ya. Jadi ada dua format matriks. Kalau yang matriks 1 ini kalau misalnya sumber datanya kalian beragam. Di sini untuk yang menggunakan pendekatan studi kasus, ada juga yang melakukan observasi enggak? Saya, Ibu. Nah, berarti kalau begitu kamu juga buatkan ya ininya, deskripsinya sama kayak bikin transkrip kan, transkrip dibuatkan, observasi juga kan kalian sudah belajar mengenai itu. Jadi buatkan deskripsinya, dari deskripsi itu kemudian di highlight juga sama prosesnya kayak di transkrip, diambil bagian-bagian atau informasi-informasi atau data-data yang memungkinkan kita melakukan analisis terhadap data itu. Jadi dimasukkan juga di dalam tabel matriksnya. Tapi Ibu, kalau misal observasinya dalam bentuk video, itu dikasih bagaimana, Ibu? Apakah link saja yang ditautkan atau bagaimana? Video video contoh misalnya apa? Misalkan saya ambilnya demonstrasi, Bu, terkait psychological reactancy. Nah, itu kan ada beberapa dokumentasi yang sempat dikumpulkan terkait bagaimana mahasiswa itu bentrok dengan aparat. Tapi itu dalam bentuk video, Bu. Begitu bisa aja atau cuma dipaparkan saya dalam bentuk foto, Ibu, atau bagaimana? Kalau dalam bentuk video dan itu bisa ya kumpulkan buktinya kalau ada, Oh iya. bisa pakai link, tapi tetap juga kan kalau dari video itu apa yang bisa kita analisis, data Oh apa iya. gitu ya. Baik. Tetap dimasukkan juga di sini. Kan di sini contoh misalnya kayak dokumen juga nanti bagian-bagian mana. Jadi Bu, bagaimana caranya kalau mau dikasih kode atau apa? Kalau video kan berarti di highlight, ada di durasi menit kesekian, detik kesekian. Nanti gitu ya ininya, kasih keterangannya. Oke. Pokoknya sumber data apapun itu, mau observasi, wawancara, dokumen, misalnya dari video, atau misalnya dari informasi media gitu ya, itu boleh, tapi tetap dibuatkan juga ininya, deskripsinya seperti ini. Nah ini silahkan, jadi nanti wawancaranya misalnya P1 apa, nanti tambahkan jumlah baris-barisnya sesuai dengan data kalian. Nah kalau di format ini ada kode partisipan, kutipan atau potongan data pentingnya gitu ya. Tadi contohnya dari video, Bu, apa potongan data penting yang bisa diambil dari video itu yang bisa kita masukkan di analisis data kita. Kemudian dibuatkan kategori awal, ini proses coding juga ya. Kemudian ada tema atau subtema. Bu, boleh enggak saya pisahkan tema dengan subtema? Boleh, silahkan ditambahkan kolomnya, dipisahkan di tema, subtema, silahkan. Kalau yang namanya penelitian kualitatif, tidak ada hal yang pakem saklek gitu ya terkait dengan ininya. Yang ada itu polanya. Jadi masing-masing punya pola, itu yang kita ikuti. Terkait dengan penggunaan istilahnya dan segala macam itu boleh mengikuti beberapa, kan di beberapa sumber referensi itu beda-beda istilahnya. Nah, it's okay. Yang jelas ada satu format yang kita jelas, oh ini siapa yang ini. Oke. Kemudian tema, subtema, dan masuk ke interpretasi kontekstual, apa insight dari kasus tersebut. Jadi ingat, untuk pendekatan studi kasus
Jadi pendekatan ini tuh menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena dalam konteks tertentu ya, pemahaman mendalam tentang satu kasus dalam konteks tertentu. Nah, tentu matriks yang kita buat ini itu untuk membantu menganalisis berbagai sumber data dan berdasarkan dinamika kasusnya. Jadi ini kalau misalnya hanya Bu, kalau saya dari wawancara saja boleh, jadi kalian bisa pakai seperti ini. Wawancara saja yang mau dibuatkan Bu, silahkan. Jadi fokus menggunakan di format kedua ini. Masing-masing kan melakukan wawancara ya, jadi silahkan dibuatkan sesuai dengan format yang contoh kedua ini. Nanti sisa ditambahkan lagi, jadi di sini misalnya ada P1 gitu. Nah, kalau sudah diintegrasikan nanti akan seperti ini modelnya. Kalau sudah diintegrasikan antara partisipan 1, partisipan 2 dan seterusnya. Bu, kalau kita kan masing-masing buatkan dulu ininya per partisipan. Ya udah, berarti di sini P1 semua keterangan kodenya gitu ya. Kalau sudah saling diintegrasikan, bikinkan matriks yang seperti ini nih. Oke, kalau di contoh kedua ini formatnya ada kode partisipan, kutipan wawancara itu dimasukkan, kemudian masuk ke kode awal tetap, lalu ke subtema jika ada, tapi sebaiknya sih ada. Ini sebagai opsional, tapi lebih bagus kalau ada, justru akan memudahkan kalian untuk memahami secara mendalam. Lalu ini ada tema utamanya. Jadi kalau subtema itu kategori antara kode dan tema utama itu jika diperlukan. Kemudian ada tema utama. Tema utama itu isu inti ya, atau ide pokok dalam kasus itu. Nah, ini kemudian yang terakhir, kolom terakhir ada catatan analisis di refleksi awal. Nah, ini pemikiran awal atau penafsiran kontekstual peneliti. Ini ada masing-masing penjelasannya. Nah, catatan tambahan untuk studi kasus itu ingat, studi kasus menggunakan triangulasi data, wawancara, observasi, dokumen, kemudian kalau tidak dokumen oke itu. Kemudian penekanan pada konteks itu sangat kuat ya, dipertajam di situ. Insight yang didapatkan itu benar-benar, jadi insight-nya benar-benar harus relevan ya dengan situasi yang kita kaji. Jadi kalau di fenomenologi penekanannya ada di epok gitu ya, dan makna esensial. Kalau di studi kasus di triangulasinya dan analisis konteksnya gitu. Triangulasi itu termasuk kita menggunakan ikan others kan. Nah, kemudian nanti hasilnya itu dikonfirmasi kembali ke partisipan ya. Di tahapan itu tetap harus dilakukan. Jadi kalau di fenomenologi narasi akhirnya itu berupa deskripsi esensial pengalaman, sementara kalau di studi kasus berupa insight kasus dan apa yang kita temukan dari hasil analisis data kita. Oke, paham sampai di sini kan Anda semuanya? Ada yang mau didiskusikan? Oke, saya share ininya ya, file yang tadi.
itu sudah ada di kolom chat, silahkan di download